Kenapa bisa lebih kecil? Karena kita itu tidak melakukan penyuntikan zat apapun. Sementara kalau dengan jarum suntik harus agak lebih besar karena supaya ada cairan yang lewat, bukan? Tapi kalau dengan jarum akupunktur kita bisa gunakan jarum yang halus banget gitu. Halo sahabat Betsaida, welcome to Betsaida Hospital YouTube channel. Bertemu kembali bersama saya Dr. Fania dalam podcast kali ini. Podcast kali ini kita akan membahas tentang nyeri punggung bawah dan kaitannya dengan akupuntur. Tentunya ini akan menjadi topik yang sangat menarik di sore hari ini. Pada kesempatan kali ini sudah hadir narasumber kita yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Febiana Anggreni Cahyar, SPAK, untuk membahas lebih lanjut mengenai peran terapi akupuntur medik pada nyeri punggung bawah. Oke, kita saksikan langsung ya. Hai dokter, apa kabar? Baik dokter. Terima kasih banyak dokter untuk waktunya sore hari ini untuk sahabat Betsaida, khusus untuk membahas tentang nyeri punggung bawah dan kaitannya dengan terapi akupuntur medik. Ya, terima kasih dok atas kesempatannya. Baik dokter. Oh iya dok, apa sih sebenarnya nyeri punggung bawah atau low back pain ini dok? Jadi kalau kita bicara mengenai low back pain itu secara definisi low back pain itu nyeri di punggung, di mana itu dimulai dari mulai dari bawah iga sampai ke bawah, itu yang kita sebut sebagai nyeri punggung bawah gitu dok. Dia memang secara definisi juga bisa non spesifik atau spesifik, di mana kalau spesifik itu kita sudah tahu penyebabnya apa. Dan non spesifik itu kita belum tahu. Dan memang yang paling banyak terjadi pada sahabat Betsaida itu mungkin yang non spesifik secara statistiknya. Begitu dok. Baik. Nah selanjutnya dok, gejala-gejala yang dialami saat nyeri punggung bawah itu seperti apa dok? Nyeri punggung bawah itu ya tentunya bisa nyeri tumpul, bisa nyeri tajam, pegal, dan bahkan bisa juga menjalar. Kalau sudah menjalar itu mungkin kita bisa katakan tuh nyeri radikuler atau nyeri yang menjalar sampai ke bagian area tubuh yang lain. Begitu dok. Oke, selanjutnya tadi kan dokter sampaikan ada nyeri tumpul, ada nyeri tajam. Itu maksudnya seperti apa dok? Nyeri tumpul itu biasanya lebih seperti pegal-pegal, kerasa kencang-kencang, seperti itu. Kalau tajam itu seperti yang tertusuk, seperti itu dok. Kemudian menjalar, kalau menjalar ya tentunya kerasa bukan hanya di punggung bawahnya itu saja, tapi bisa juga ke bagian area lain yang biasanya itu ke kaki gitu. Baik dokter Feby, berarti memang ada perbedaan antara nyeri tajam dan nyeri tumpul ya dok ya. Berarti yang lebih terasa sampai sakit menjalar itu yang disebut dengan nyeri tajam ya dokter. Iya betul. Oke dokter, mau bertanya juga dok tentang adakah kebiasaan sehari-hari yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena low back pain dok? Iya, jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu agak panjang sedikit ya dok ya. Karena nyeri punggung bawah ini itu bisa dialami oleh siapapun begitu. Walaupun ada kelompok usia tertentu yang memang secara prevalensi itu lebih tinggi. Bisa berbeda-beda. Misal kalau terjadi pada atlet, anak-anak, ya kita kan tentunya tahu kebiasaan sehari-hari mereka itu seperti apa. Bisa juga terjadi karena ada hypermobility, maksudnya bergerak cukup banyak, terlalu banyak bergerak itu bisa. Kemudian kalau kita menemukan pasiennya itu orang tua atau orang kantoran, orang yang mungkin secara kebiasaan sehari-harinya itu banyak duduk, tentunya biasanya itu karena memang kurang gerak gitu. Kita tahu kalau namanya lansia itu secara
bergerak itu kan tentunya dibandingkan kita lebih kurang ya dok ya. Lebih terbatas ya Ya dok. betul. Sementara kalau pada eh, orang-orang kantor, kita harus tanya juga kebiasaan olahraganya seperti apa. Rata-rata ya memang kurang bergerak atau ada bad posture, postur yang kurang baik atau cara duduk, cara eh, meletakkan posisi duduk waktu beliau bekerja itu bagaimana, kita tanyakan bagaimana seperti itu. Baik dok, berarti memang ada posisi-posisi tertentu itu yang harus diperhatikan ya dok ya. Betul. Ada pengaruh dari posisi duduk yang salah atau kebanyakan duduk tadi ya dokter sampaikan ya, Iya. kurang gerak itu Mm-mm. ternyata bisa malah menyebabkan nyeri punggung bawah tadi ya dok, salah Betul. satunya ya. Iya. Oke, sahabat Betsaida, artinya kita juga ya semuanya harus seimbang ya. Betul dok. Terlalu kurang mobilitas juga tidak baik. Tapi tadi dokter sampaikan juga hypermobility juga kurang baik kurang juga ya baik. dok ya. Jadi Oke. memang penanganannya itu ya tergantung dari bagaimana kondisi keseharian dari pasiennya. Oke. Seperti itu. Baik dok. Ya selanjutnya dokter, jika kita mengalami nyeri punggung bawah ini dok, kira-kira untuk mengatasinya itu seperti apa dok? Langkah apa secara medis yang dapat dilakukan untuk mengobati nyeri punggung bawah? Ya, tentunya kalau kita bicara mengenai penanganan medis, ya bisa ke dokter, datang ke dokter. Tanyakan itu sebabnya seperti apa, bagaimana. Kalau mau tahu penyebab pasti, ya bisa melakukan pemeriksaan radiologi atau ya seperti itu. Dan penanganan dari dokter itu biasanya ya tentunya satu dia bisa dengan terapi obat atau dengan tanpa obat. Nah, memang di mana salah satunya akupunktur itu adalah penanganan yang tanpa obat. Begitu, Dok. Oke, akupuntur ya dok ya. Oke, bicara tentang akupuntur dok, sebelum kita mengupas lebih jauh ya dok tentang akupuntur. Akupuntur itu bagi masyarakat awam itu ada sebagian yang menyatakan bahwa akupuntur itu adalah sebagai pengobatan tradisional. Menurut dokter seperti apa dok? Jadi kalau kita bicara akupunktur, kita pertama-tama yang paling simpel kita tahu dulu siapa yang melakukan. Oke. Jika yang melakukannya itu seperti saya, dokter spesialis akupunktur medik, yang memang kami itu mendapatkan pendidikan di rumah sakit dari fakultas kedokteran, kita bisa sebut itu ya tindakan medik. Karena memang alasan kami melakukan tindakan-tindakan penanganan terapi itu berdasarkan dengan kaidah kedokteran konvensional seperti itu. Tetapi jika bukan, ya kita boleh sebut itu tradisional. Seperti itu, Dok. Baik, jadi sahabat Betsaida, akupuntur itu ternyata ya tergantung kita melihatnya dari sudut pandang mana, seperti itu ya dok ya. Kalau seandainya tindakan akupuntur itu dilakukan oleh seorang dokter yang memiliki keahlian akupuntur, maka itu bagian dari terapi medik. Seperti itu ya dokter ya. Betul. Oke, baik dok. Nah selanjutnya dok, terapi akupuntur sejauh mana bisa mengatasi nyeri punggung bawah ini dok? Jika kita bicara mengenai bagaimana kerja terapi akupuntur, kita perlu tahu dulu bagaimana apa sih sebenarnya terapi akupuntur itu. Jadi terapi akupuntur adalah suatu tindakan terapi yang merangsang di area tubuh kita yang kita sebut itu titik akupunktur dengan penusukan jarum halus, di mana tujuannya itu untuk menjawab masalah kesehatan. Spesifik untuk tindakan akupunktur pada nyeri punggung bawah, ya sudah banyak penelitiannya itu membuktikan bahwa memang terapi akupunktur ini punya manfaat untuk memblok nyeri. Di mana nyeri itu pertama kita bisa dari pemblokan pusat, di mana itu
langsung ke area nyeri yang ada di otak. Kemudian pada area yang sakitnya tersebut itu bisa juga kita melancarkan sirkulasi darah yang kita sebut mikrosirkulasi di area di jaringan yang terkena jari tersebut. Dan kemudian ternyata terapi akupuntur itu pun juga bisa untuk mengendalikan suatu hormon yang kita sebut itu hormon stres, namanya kortisol, di mana peningkatan kortisol ini bisa menyebabkan peningkatan tonus otot. Bahasa awamnya, peningkatan tonus otot itu otot yang tegang. Jadi dengan kita mengendalikan hormon stres kortisol ini, ketegangan otot itu akan menurun sehingga terjadilah relaksasi yang dimana diharapkan itu mengurangi rasa nyeri yang diderita oleh pasien kita. Seperti itu, Dok. Baik, dokter. Dengan terapi akupuntur itu berarti melakukan tusukan jarum pada titik-titik akupuntur ya, Betul. Dok ya. Oke, menarik sekali ya, Dok ya. Jadi dokter bisa mengetahui titik-titik akupuntur yang ada di tubuh kita ya, Dok. Oke, dokter. Dok, dengan terapi akupuntur yang dilakukan itu seberapa efektif, Dok, untuk mengatasi nyeri punggung bawah ini? Cukup efektif ya, Dok ya. Kalau melihat dari sisi jurnal penelitiannya mengenai bagaimana efektivitas terapi akupuntur terhadap nyeri punggung bawah itu sudah cukup banyak. Apalagi di mana memang kebanyakan nyeri punggung bawah itu kan penyebabnya non spesifik. Jadi kita nggak tahu sebabnya apa, itu 90%. Dan bahkan sudah ada khusus jurnalnya itu membahas dan hasilnya bahwa terapi akupuntur itu sangat bisa efektif untuk mengatasi nyeri punggung bawah non spesifik ini. Seperti itu, Dok. Baik, sorry nih Dok, saya kalau bertanya lagi lebih detail ya Dok ya. Kalau tadi dokter sampaikan bahwa terapi akupuntur ini efektif untuk mengatasi nyeri punggung bawah, kalau secara persentase apakah bisa Dok disebutkan maksud saya? Seberapa efektif dari WHO sendiri, Organisasi Kesehatan Dunia itu sudah memasukkan akupunktur itu sebagai terapi yang direkomendasikan untuk mengatasi nyeri, seperti itu, Dok. Ya, di mana salah satu nyeri ya nyeri punggung bawah ini. Baik dokter. Oh ya Dok, selanjutnya dengan metode akupuntur yang dilakukan kepada pasien-pasien yang mengalami nyeri punggung bawah ini, biasanya efektivitasnya itu bisa terlihat apakah bisa secara langsung atau sesudah dia mengalami pengobatan berapa kali, seperti itu dokter kira-kira Dok? Berdasarkan pengalaman ya Dok? Kalau dari pengalaman saya, setiap pasien itu unik dan berbeda. Pasti ada kekhasan dari mereka sendiri dan tergantung dari penyebab dan sudah berapa lama sakitnya. Saya bahkan pernah menemukan yang baru sekali itu langsung terasa enak, baru selesai terapi itu langsung enak. Tapi ada juga beberapa pasien yang memang butuh berkali-kali terapi baru dia merasa enak. Atau mungkin sekali dia pulang, tidur sebentar, enak gitu. Oke, jadi ada yang sekali dilakukan akupuntur itu langsung terasa ya Dok ya, langsung terasa manfaatnya seperti itu Dok ya. Oke Dok, ini kan kita lagi mengalami nyeri punggung bawah gitu ya Dok ya. Nah selanjutnya kita dilakukan akupuntur yang mana akupuntur tuh melakukan tusukan jarum. Nah pasti kan kita terpikir ya Dok ya, aduh udah lagi nyeri punggung bawah dilakukan tusukan jarum ya makin nyeri dong Dok. Gimana dokter supaya sahabat Betsaida ini nggak pada takut Dok ke dokter akupuntur seperti itu dokter. Oh baik Dok. Memang jawabannya sama seperti sebelumnya. Setiap pasien itu unik. Jadi tentunya penanganannya pun pasti unik juga. Pemilihan titiknya, pemilihan metode apa yang kita lakukan kepada pasien tersebut juga pastinya unik.
Pun kalaupun dilakukan penusukan, tujuannya itu kan juga bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mengobati, di mana diharapkan dengan perangsangan titik-titik akupunktur, yaitu bisa menurunkan nyeri dari pasien itu. Rasanya tentunya memang ya kalau kita bicara mengenai ditusuk jarum, sakit atau tidaknya itu tergantung dari persepsi. Nyeri setiap orang itu kan berbeda gitu. Tapi memang saya selalu berusaha untuk sebagaimanapun membuat pasien itu nyaman dahulu gitu, dan sesuai dengan kondisinya masing-masing gitu, Dok. Baik dokter. Jadi sahabat Betsaida, jangan takut dengan akupuntur ya. Jadi kita harus menanamkan terlebih dahulu persepsi positif, mindset positif bahwa akupuntur itu metodenya memang dengan tusukan jarum, tetapi tujuannya adalah untuk mengobati, bukan untuk menyakiti ya dok ya. Betul, Dok. Oke, baik dokter. Dokter, pertanyaan terakhir nih dokter. Dengan terapi akupuntur yang dilakukan, dokter melakukan tusukan jarum seperti itu. Nah, apakah setelah dilakukan terapi akupuntur akan ada gejala sisa dok? Misalnya ada luka, ada apa mungkin jadinya terbentuk benjolan atau gimana gitu dokter? Ya, ya tentunya namanya terapi yang menggunakan jarum, efek sampingnya pun juga bagaimana ya, seperti kita kalau tertusuk jarum itu seperti apa. Bisa ada nyeri pas penusukan, bisa juga ada pegal, rasa seperti kesetrum, seperti masih ada jarum yang menempel, itu juga bisa. Terkadang jika memang titik penusukan jarumnya itu ternyata nyenggol pembuluh darah, bisa aja terjadi ada lebam sedikit gitu atau bengkak sedikit. Tapi lebam dan bengkak ini nantinya juga akan hilang dengan sendirinya gitu. Itu bisa kita sebut sebenarnya efek samping dari terapi akupunktur. Tetapi jika kita bandingkan dengan terapi lain yang lebih invasif seperti operasi misal, ini minimal, sangat minimal sekali gitu. Oke, baik dokter. Jadi dengan terapi akupuntur memang akan ada tapi jarang terjadi ya dok ya pastinya ya efek samping tersebut dok. Jarang sih. Dari pasien-pasien dokter dok? Rata-rata bahkan misal ditusuk itu kan bisa berdarah ya. Oke. Tapi ada juga setelah diakupunktur ya darahnya nggak ada gitu. Karena yang kita lakukan itu kita kan lakukan terapi akupunktur ini juga dengan jarum halus, dan jarumnya ini bahkan lebih halus dari jarum suntik manapun. Karena kan Paling halus. paling halus. Diameter Oke. yang kita punya di klinik ini paling kecil itu 0,18 mm. Itu bisa dibayangkan itu kecil sekali. Oke. Gitu. Dia apalagi jika dibandingkan dengan kenapa bisa lebih kecil, karena kita itu tidak melakukan penyuntikan zat apapun. Sementara kalau dengan jarum suntik ya harus agak lebih besar karena supaya ada cairan yang lewat, bukan. Tapi kalau dengan jarum akupunktur tidak perlu ada zat yang masuk, ya kita bisa lakukan, kita bisa gunakan jarum yang halus banget gitu. Baik dokter, sahabat Betsaida, untuk penggunaan jarum akupuntur ini itu dengan diameter yang sangat kecil sekali, 0,18 mm iya dok ya 0,18 mili ya. Jadi itu kecil sekali sehingga untuk menimbulkan rasa pun ya sangat jarang yang terasa, tapi tergantung lagi dengan ambang nyeri masing-masing orang ya dok ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Feby. Menarik sekali diskusi kita Sama-sama, hari Dok. ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Betsaida. Bagi sahabat Betsaida yang masih ingin bertanya, silakan untuk menuliskan di kolom komentar atau konsultasikan langsung kepada Dokter Febiana di Betsaida Hospital. Ikuti terus informasi seputar kesehatan lainnya. Jangan lupa untuk like,
subscribe channel Bethsaida Hospital. Saya Dr. Fania pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.